بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kembali pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita bermajlis di masjid ini dalam rangka menambah wawasan ilmu kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lewat sudah kita bahas tentang fadilah wudu. Sekaligus menjelaskan tentang tata wudu secara singkat. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan masalah wudu. Yang kita angkat ialah pembatal wudu. Pembatal wudu. Baik, yang kita bahas sekarang terkait dengan masalah pembatal wudu. Kalau kita rahimahullah di kalangan para ulama ada dua pembahasan. Yang pertama sesuatu yang dinyatakan sebagai pembatal wudu, dan yang kedua yang tidak dikatakan sebagai pembatal wudu. Di sini cukup banyak perbincangan para ulama kita, bahkan sering kali terjadi beda pendapat. Namun insyaallah kita akan berupaya menyampaikan yang rajih saja sesuai dengan dalil-dalil yang kita ketahui insyaallah. Di antara pembatal wudu ialah keluarnya air seni atau keluarnya kotoran dari belakang atau keluarnya angin dari tubuh. Ini adalah pembatal wudu dengan kesepakatan para ulama. Semua yang keluar dari kubur dan kubur dari tiga perkara ini, air atau kotoran atau angin, maka dinyatakan batal wudunya. Dalilnya ialah hadis Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardaahu mengatakan, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat kalian apabila dia berhadas hingga berwudu. Akhirnya bertanya kepada sahabat yang mulia tadi Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas dalam riwayat ini? Beliau mengatakan budaun audura, keluar angin, baik yang berbunyi apakah tanpa bunyi. Ini adalah orang. Kalau orang tadi suara kecil, baru
Ada orang buang air besar, batal wudhunya. Ada orang yang keluar anginnya, batal wudhunya. Sekarang bagaimana kalau seandainya terjadi kasus jarang, tapi mungkin terjadi keluarnya air seni bukan lewat kubur, tapi lewat anggota tubuh yang lain. Misalkan lewat perut, dikarenakan anggota vitalnya ada masalah sehingga dioperasi oleh tim medis, dialihkan, dibuat lubang di perutnya untuk mengeluarkan air seninya, untuk mengeluarkan kotorannya. Dan terjadi, apakah orang yang demikian kasusnya mengeluarkan air seni atau mengeluarkan kotoran dari perutnya, apa anggota tubuh yang lain batal wudhunya? Jawabannya tidak. Iya. Hah? Iya tidak? Tidak. Dapat? Loh, kok jadi ikhtilaf begini? Kenapa iya? Kenapa batal? Kenapa kok tidak? Loh iya. Kalau terkait dengan keluar dari anggota tubuh yang lainnya adalah yang dibahaskan itu keluarnya yang seni tadi, kotoran tadi, apakah membatalkan wudhu? Jawabannya ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Bagaimana Bapak juga ikhtilaf ini? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi yang pasti insyaallah taala adalah batal. Dikarenakan ketika itu untuk orang ini lubang yang di perutnya dia itu sebagai ganti kubur atau kuburnya. Tapi kalau mengeluarkan kotoran atau air seni, maka dikatakan batal wudhunya ketika itu. Nah, karena keluarnya kan pada waktu tertentu, dan setiap saat keluar. Ketika dia ingin buang air, lewatnya itu. Ketika dia ingin buang air besar, lewatnya itu. Maka hukumnya sama bagaimana kubur dan kubur. Yang sudah diangkat oleh para ulama. Ini maaf agak sedikit bagaimana kalau seandainya keluar angin dari kuburnya wanita? Gimana? Keluar angin dari kuburnya wanita. Umumnya, masyhurnya, kebiasaannya kalau keluar angin kan lewat kubur ya. Sekarang lewat kubur. Bagaimana? Gimana Pak? Siapa Pak? Sepakat Pak? Dirinci. Ada perincian. Perinciannya adalah kalau diyakini, betul-betul diyakini yang keluar itu adalah angin, seperti angin yang keluar dari kubur, batal. Sama ya? Kalau diyakini oleh perempuan tadi yang keluar dari kuburnya adalah angin, betul-betul angin seperti yang keluar dari kuburnya, batal. Karena pokoknya sama. Tapi kalau bukan itu, tidak batal. Karena persentek, tekanan dari perut, duduk begitu, keluar angin dan segala macamnya, maka bukan termasuk wudhu. Yang termasuk kalau terjadi, ialah karena angin tadi seperti angin yang keluar dari kuburnya. Itu bersahari oleh Rasulullah supaya tidak memperinci mana yang batal, mana yang tidak. Nah, Masya Allah. Pembatal wudhu yang kedua ialah khurujul mani wal wadi wal mani. Jelas. Keluarnya air mani, wudhunya batal, wajib mandi. Atau khurujul mani, keluarnya air mani, wudhunya batal, tidak wajib mandi. Karena mandi itu tidak
nggak mungkin dia jenazah, wudunya batal, tapi wajib nggak wajib. Atau yang ketiga khurujul wajib. Wajib itu air atau cairan yang keluar setelah kita buang air kecil. Habis buang air kecil, ada rasa masih kepingin keluar lagi, maka dikeluarkan. Itu hukumnya sama kayak air kencing. Karena membatalkan. Kalau kita itu ya, mani, madi, wajib. Kalau mani suci, kalau mani suci. Kalau dia keluar wudunya batal, wajib mandi. Kalau madi, ada istilah di kalangan para ulama. Jumhur, kebanyakan ulama mengatakan madi wajib berwudu, tidak wajib mandi. Wadi yang keluar setelah kita kencing itu najis, membatalkan wudu dan tidak wajib mandi. Intinya semuanya itu membatalkan wudu. Saya keluar mani atau keluar madi atau keluar wajib. Ini juga dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama membatalkan wudu. Dikecualikan seseorang yang terkena penyakit teter yang tidak menahan airnya keluar terus. Yang ini Pak, kalau betul-betul dia sebagai orang yang terkena penyakit teter, tidak mungkin ditahan. Medis menyatakan penyakit, maka tatkala dia mau sholat, dia keluarkan sebanyak-banyaknya sebuah tenaga. Setelah itu kemudian dia bungkus yang rapat atau dikasih pampers begitu ya, sekali pakai barangkali. Kemudian dia sholat. Sholatnya sah walaupun ketika dia sedang sholat keluar air kencing. Wudunya sah tidak batal walaupun ketika sedang sholat keluar air kencing. Dikarenakan kondisi darurat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ingat perlu dijaga kebersihannya. Tidak kita sekali pakai dan segala macam supaya jangan mengotori pakaiannya atau mengotori masjid. Dan kalau penyakit maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini dengan kesepakatan para ulama. Jelas. Pembatal wudu yang berikutnya ialah tidur. Naum. Ini diistilahkan panjang oleh para ulama terkait dengan tidur. Apakah orang yang tidur itu batal wudu? Ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan batal, kecuali kalau dia tidur sambil duduk tiduran batal, kalau sambil berbaring batal. Ada yang mengatakan kalau tidur nyenyak batal, kalau nyenyak tidak batal. Panjang pembahasannya. Tapi insya Allah pendapat yang mendekati, pendapat yang lebih kuat ialah kalau orang itu sudah dinyatakan tidur. Kata-kata tidur ini sudah ma'ruf maknanya di kalangan kita semua. Orang sudah dikatakan tidur batal. Sehingga perlu dibedakan antara orang yang tidur dengan orang yang ngantuk berat. Ngantuk berat. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, al-ainani wija'uka, faman nama falyatawadda. Kedua mata ini adalah pengikat tubuh, kata Rasul. Kedua mata ini adalah pengikat tubuh. Barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia tunggu. Di sini menggunakan kata barang siapa yang tidur. Maka kembali kepada makna dan istilah tidur yang umum di kalangan masyarakat. Jadi langsung cek kasus, ada orang pekan-pekan begitu suaranya. Ngeles gitu Pak ya. Kita lihat
Semua bapak-bapak ini mengatakan ini orang tidur atau ngantuk. Kalau mengatakan ini ngantuk, tidak apa-apa. Kenapa? Belum dikatakan tidur, dikatakan ngantuk. Kalau semua mengatakan tidur ini orang ini, tidur orang ini, maka dikatakan tidur batal wudu. Ciri-cirinya sudah tidak bisa mencerna apapun dengan akalnya, tidak bisa mendengar suara apapun dengan telinganya, sudah nggak ada rasanya lagi, belum batal wudu. Jadi kalau ngantuk berarti bukan sama dia, ngantuk agak lama sedikit, jin lagi, bangun lagi, ngantuk lagi, jin lagi, itu belum dikatakan. Saya sama ya, bedakan antara tidur dengan ngantuk berat. Kalau ngantuk berat, tidak bakal wudu. Kalau tidur, maka dinyatakan batal. Entah dia berbaring, apakah pada tidur, sendean begini, atau kata berlompat begini, itu semuanya tidak dianggap. Saya tidurnya itu 1 jam, 2 jam, atau kurang daripada itu. Yang dianggap tidur ataukah ngantuk. Kalau tidur, batal. Kalau ngantuk, tidak batal. Itu pendapat yang pasti insyaallah ta'ala dengan hadis ini. Maka sampai ini terkait dengan perkembangan tidur. Masya Allah. Nah, pembatal wudu yang berikutnya ialah orang yang hilang akalnya. Dia sudah berwudu, tiba-tiba akalnya hilang. Entah karena dia mabuk, entah dia orangnya mabuk, atau karena gila, atau karena pingsan. Betul-betul akalnya hilang. Akalnya hilang. Maka kalau dia siuman dari gilanya, sembuh dari gilanya, siuman dari pingsannya, sadar dari kaburnya, wudunya sudah batal. Ini dengan kesepakatan para ulama. Sekali lagi dengan kesepakatan para ulama. Nafidun bijna. Sekarang batal. Batal. Jadi ada orang yang maaf ya, ada berwudu, rencananya mau sholat setengah jam lagi, ternyata nenggak nyirah dulu. Nenggak nyirah, akhirnya fly, peler, kemudian dia mabuk berat, hilang akalnya, nggak sadar sudah itu. Tiba-tiba setengah jam berikutnya tersadar dia. Sudah komak ini, jadi waktu ini, langsung saja dia ke masjid. Tegur, apa, sampai ini kita dosa dan batal wudu. Gitu ya, berapa dosa? Iya, mau sholat pakai tegak miras dulu. Anda mabuk itu dosa. Yang kedua, Anda mabuk itu batal wudunya. Ayo bilang, atau gila, atau timpang. Itu jangan kesepakatan para ulama. Yang berikutnya yang dibahas oleh para ulama kita, yaitu tentang masalah menyentuh kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak? Baik laki-laki atau perempuan? Gimana Pak? Sabar ya. Gimana Pak? Kalau telapak tangannya maksudnya gimana? Apa? Telapak tangan ini kalau menyentuh kemaluan langsung maksudnya? Langsung batal. Kalau dengan alat? Enggak. Siapa? Kalau dengan syahwat? Loh iya Pak, walaupun sendiri ya kakek-kakek dari syahwat Pak. Nah, ini juga demikian, panjang pembahasannya. Kenapa panjang? Dikarenakan ada 2 riwayat yang nampaknya kontradiksi. Sama-sama satu hadis dari sahabat Talib bin Ma'an radhiyallahu anhu.
SAW pernah ditanya tentang seseorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya. Kata Rasul, innama huwa qur'atul lisan. Sesungguhnya kemaluan itu satu bagian dari anggota tubuh kamu. Kemaluan kamu itu satu bagian dari anggota tubuh kamu. Artinya apa? Di dalam riwayat yang lain dari hadits Busrah radhiyallahu ta'ala anha, Rasul mengatakan, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Kalau siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendak dia berwudu. Kalau dia mengatakan itu kayak anggota tubuh kamu, kayak untuk pangan gitu Pak, kata-kata. Hadis yang lain mengatakan, kalau siapa yang menyentuh, maka hendak dia berwudu. Itu namanya kontradiksi riwayat. Akhirnya ada yang mengatakan, batal. Ada yang mengatakan, tidak batal. Yang wajib sholat waktu ialah dirinci. Yang betul, dirinci. Rinciannya adalah apabila dia menyentuhnya dengan tanpa alat. Yang dikatakan tadi. Kalau menyentuh tanpa alat, langsung menyentuh ke bagian belakangnya tadi. Nyentuh. Tapi kalau dengan alat, dialasi oleh sarung, oleh celana, atau segala macam, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain demikian. Juga dikuatkan dengan asbabun wurud hadis tolak jemaah. Ketika ada orang yang bertanya kepada Rasul tentang orang yang menyentuh kemaluan, Rasul mengatakan itu satu bagian dari anggota tubuh kamu. Ada asbabun wurudnya. Itu berkaitan tentang orang yang sedang sholat. Sedang sholat menyentuh kemaluannya. Rasul mengatakan itu satu bagian dari anggota tubuh kamu. Kita bayangkan orang lagi sholat, tidak mungkin langsung nyentuh, kayak gitu Pak ya? Maaf ya, kayak gitu Pak ya? Orang yang lagi sholat tentunya menyentuh dengan alat di atas sarungnya atau celananya, kayak gitu Pak ya? Ada alat. Ada dua. Ringkasnya pendapat yang mendekat insya Allah Taala kalau menyentuhnya langsung tanpa alat batal. Itu hadis Busrah. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka batal. Hendak diberhenti. Kalau dengan alat tidak ada masalah. Tinggal satu bahasan lagi. Bagaimana kalau menyentuhnya dengan syahwat? Dengan syahwat. Nah, ini Pak. Nah itu Pak ya, iya apalagi anak muda, dunianya anak muda ini, kadang tangannya rewel sedikit ini Pak. Muda sekarang ini rewel-rewel Pak, ling-ling gitu ya. Menyentuh itu menjadi syahwat. Bagaimana ini? Batal atau tidak? Batal atau tidak? Jawabannya batal Pak. Yakin Pak. Pendapat sebagian ulama dan itu yang mendekati insya Allah Taala batal. Kalau berkaitan dengan syahwat, walaupun dengan alat. Itu juga diambil dari hadis Talaq Ibnu Ali tadi. Ada orang yang sedang sholat, tanya kepada Rasul menyentuh kemaluannya. Rasul mengatakan itu seperti anggota tubuh kamu. Artinya bisa kita pahami ketika itu dia menyentuh bukan karena syahwat, mau lagi sholat, kayak gitu ya, mau lagi sholat. Paling ada sesuatu yang membuat dia menyentuh dan segala macamnya, akhirnya dia sentuh dengan tolak syahwat, dengan alat. Mafhumnya kata para ulama, kalau dia sentuh dengan syahwat, maka batal. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga kesimpulannya, kalau menyentuh dengan tanpa alat, syahwat. Saya menurut batal syahwat, batal. Dengan pakai alat tidak batal kecuali kalau menyentuhnya dengan syahwat. Nah, dia kalau pas lagi mandi di situ berwudu, hati-hati, syahwatnya tuh. Masalah nyentuh gitu aja, batal saja.
Karena tidak ada keterangan sengaja atau tidak sengaja. Nyentuh yang dibahas. Paham ya? Ingat ya. Maaf, bahasanya agak sedikit mendalam. Jadi bahasanya agak sedikit besar gitu ya. Tapi itu ilmu. Maaf, pembahasannya gitu. Bagaimana kalau menyentuh punya orang lain? Apa ini Pak? Apa itu ya? Paham itu ya? Allah Ta'ala. Contoh yang paling gampang yang disebutkan oleh para ulama itu ialah kalau ada seorang orang tua nyekoi anaknya, nyekoi atau kalau kecil di dalam macamnya, yang otomatis harus memegang punya anak lagi. Batal nggak ibunya? Apalagi kalau yang bukan anaknya, segala macamnya itu Pak, batal apa enggak? Jawabannya? Batal Pak. Dalilnya Pak. Ini bagus hal itu Pak. Ini faedah Pak. Hukum asal sesuatu itu tidak membatalkan wudu. Itu faedah. Hukum asal sesuatu tidak membatalkan wudu kecuali apabila ada dalil yang mengatakan batal. Kalau enggak, faedah asal. Nah, yang disebutkan sekarang ini tidak ada dalil khusus yang menyatakan itu batal. Yang ada kata firman maka zakarahu atau berbeda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia bakal wudu. Artinya kalau dia menyentuh punya orang lain itu kembali pada kaidah kalau tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Maaf ya, kecuali kalau sambil nafsu, sampai kitanya ini mengeluarkan mungkin mani, mungkin nazi, atau misalnya, maka batal bukan karena nyentuhnya, tapi karena keluarnya cairan-cairan tadi. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Pembatal wudu yang berikutnya. Pembatal wudu yang berikutnya ialah memakan daging onta. Itu adalah hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kita harus berwudu habis makan daging kambing? Beliau mengatakan, in syi'ta tawadha'ta wa in syi'ta lam tawadha'. Kalau kamu mau silakan berwudu, kalau kamu tidak apa-apa. Tanya lagi bagaimana? Apakah kita harus berwudu setelah makan daging onta? Beliau mengatakan, na'am. Tawadha' min luhumil ibil. Ya, hendaklah kamu berwudu dari makan daging onta. Disebutkan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan juga yang lainnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddu min luhumil ibil. Hendaklah kalian berwudu ketika makan daging onta. Nah, hadisnya Rasulullah. Ini yang membatalkan. Makan daging onta batal wudunya. Baik makan daging onta mentahan atau dimasak atau dibakar sate atau diapa-apakan yang daging onta batal wudunya. Batal wudunya. Sekarang kalau susu onta, jawabannya kenapa? Iya. Kalau susu onta tidak apa-apa. Kenapa? Dikarenakan nas hadis pada daging onta, bukan pada susunya. Faedah apa? Tidak membatalkan wudu sampai ada dalil yang menyatakan sah. Maka yang membatalkan daging onta, bukan susu onta. Yang mau tanya lagi, bagaimana ada orang yang memakan hati onta? Nah, hati onta ini banyak cari kemarin sama para jamaah haji, mesti boleh hati onta. Nah, itu apa tuh?
Ada yang beli dendengnya, keringannya, ada yang beli mentahannya. Kecil betul, tapi ngumpul. Jadi ada khasiat apa gitu. Saya kira orang pakai hati onta batal atau tidak umum. Ya, iya, ada hati, ada jantung, sarang telok, seruan, gaji. Kalau ada ini, apa ini? Apa ya? Sama termasuk onta gitu ya. Masya. Nah, ini yang harus dilakukan. Subhanallah. Kata para ulama kita, Rasul menyatakan luhumul ibil, daging onta. Maka harus diperhatikan baik-baik kata-kata lahmun daging. Semua yang masuk dalam kategori lahmun daging maka membatalkan. Selain itu tidak batal. Karena Rasul mengatakan lahmun, tidak mengatakan yang lain. Sekarang tadi apakah termasuk daging? Harus kembali kepada tim ahli, ahli perdagingan ini. Hati termasuk daging apa tidak? Loh, hati ada apa tidak? Termasuk daging. Yang betul aja lah. Kalau bapak makan sate, saya sama tukang sate, Pak, daging murni apa tambah hati? Jawabannya? Dipisah sama mereka. Daging sendiri, hati sendiri. Yang gitu ya. Itu kebiasaan masyarakat. Daging sendiri, hati sendiri. Maka hati bukan termasuk daging. Tidak fatal itu. Itu bahasa daging. Daging juga paru-parunya, rempelonnya, segala macamnya. Itu bakalnya lain lagi. Bukan namanya lahmun. Maka tidak fatal lagi. Jadi, itu bukan namanya lahmun, namanya syahmun. Itu bukan namanya lahmun, maka tidak apa-apa. Jadi, batal lebihnya kalau makan daging onta. Daging onta. Muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita disuguhi masakan daging onta berkuah? Yang dikasihkan kita itu kuahnya. Soto onta gitu ya. Soto ayam, soto daging, soto onta, atau sop onta, atau gulai onta, apa-apa gitu ya. Yang berkuah. Yang dikasihkan sama kita adalah kuahnya. Apakah meminum kuah tadi itu membatalkan tubuh kita? Itu dibahas oleh para ulama panjang lagi membahas. Apakah termasuk batal tubuhnya kita? Kenapa Pak? Karena bukan lahmun, tapi marapun, wah sedih. Dikasih Pak Isa langsung praktek gitu. Ada perincian kira-kira? Tadi dulu? Kuah dari daging. Hanya daging yang dimasak, kemudian lama dia mengeluarkan kaldunya, berubah jadi kuah. Ya gitu ya. Yang kita makan kuahnya ini. Jadi gimana? Ya gimana perinciannya? Nah terus dari mana lagi? Dia kuah onta, sop onta, soto onta. Masya Allah. Perinciannya ada. Orang kalau bikin kuah, dagingnya dimasak kuah. Itu kan seringkali ini ada serpian-serpian daging yang lepas gitu ya, daging empuknya. Ya baik. Orang kalau kambing, sapi, ketika dibikin kuah, dimasak kuah itu kan ada lembutan daging. Gitu kan? Ya baik. Dari daging tadi. Itu pendapat yang rosis dirinci oleh para ulama. Kalau kuah murni, betul-betul air, tidak ada serpian-serpian daging sedikit pun, tidak batal. Karena itu marokun bukan lahmun.
Gitu Pak ya. Itu kuah bukan daging. Tetapi kalau kuah tadi itu ada serpian-serpian dagingnya, walaupun satu rambut begitu, serpian-serpian dagingnya, itu kita minum bersama-sama. Batal wudhunya. Kenapa? Karena yang kita minum tadi tidak semata-mata kuah. Tadi kuah yang ada serpian-serpian daging. Ada lahmun yang ada di situ. Luar biasa. Itu pembahasan kalau mengatakan fikih mereka. Bisa dengan tuntas sama mereka, walaupun urusan makan daging unta. Itu rincian terjadi dalam unta. Selain unta tidak ada yang membatalkan wudhu. Mau makan daging kambing, daging sapi, daging ayam, daging kuda, daging bebek, daging mentok, semuanya tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu cuma satu, makan daging unta. Masya Allah, barakallah. Nah, apalagi makan ikan, sama sekali tidak ada masalah. Tidak membatalkan wudhu. Kemudian ada perkara-perkara yang dibahas oleh para ulama, sesuatu yang dinyatakan oleh mereka batal wudhu karenanya, padahal bukan termasuk pembatal wudhu. Menurut pendapat yang rajih. Di antara hal-hal yang tidak membatalkan wudhu selain yang kita bahas di atas, ialah menyentuh wanita dengan tanpa alas. Sembolan dengan wanita, sentuhan kulit, nyenggol begini atau bawa tangan atau gimana, menyentuh wanita dengan tanpa alas. Kalau wanita tersebut adalah mahramnya kita, kalau mahramnya kita tidak bisa, kalau mahram. Tapi kalau sentuhan tangan, sentuhan kulit dengan yang bukan mahram kita, tidak boleh. Itu hukumnya haram. Kecuali kalau tidak sengaja. Nah, Rasul malamnya mengecam dengan keras kesentuhan antara dua jenis insan yang beda ini, yang bukan mahram, dengan sengaja. Jawa tanah, kalau tidak boleh. Itu punya rasul bahasa. Dari yang dibahaskan pasti itunya. Pembahasan sekarang adalah membatalkan wudhu ataukah tidak. Menyentuh wanita dengan tanpa, baik itu mahramnya kita, istri kita, anak kita, putri kita, ibu kita, atau orang lain. Bagaimana ini? Ini juga ada pembahasan di kalangan para ulama. Barakallahu fikum, pendapat yang mendekati insyaallah taala, barakallahu fikum, menyentuh wanita dengan tanpa alas itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu sama sekali. Ini pendapat yang dinukil oleh Ibnu Abbas, juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, juga pendapatnya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, tidak membatalkan wudhu sama sekali. Dasar yang dia hadis, hadisnya Rasulullah SAW, tatkala beliau pernah mencium istrinya dan beliau langsung pergi sholat. Beliau qabbala ba'da nisa'ih thumma kharaja ila shalah. Rasulullah SAW pernah mencium sebagian istrinya, lalu beliau berangkat sholat. Mencium istri dan semata-mata menyentuh, tapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Juga namanya riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW sedang dia mulai sholat malam, ketika itu Aisyah kakinya di kiblatnya Rasul. Ketika beliau hendak sujud, beliau menjauh memegang kakinya Aisyah. Maka Aisyah menarik kakinya, baru sujud ketika itu. Ketika Rasul berdiri, Aisyah selonjor lagi. Dan Rasul tidak membatalkan sholatnya. Rasul menyentuh langsung tangannya Aisyah dengan aman. Ini adalah pendapat yang sangat kuat sekali dari Rasul yang menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu. Bedanya kalau dia bukan mahram kita dan dengan sengaja, hukumnya haram, tidak boleh. Tapi tidak membatalkan wudhu.
Ini yang harus kita lakukan. Kenapa sih? Sekarang sangat luas di kalangan kaum muslimin, terutama dari kalangan masyarakat Syafi'iyah. Mereka menyatakan batal. Sehingga Allah SWT kalau pas lagi tolak begitu, di sana kan orang kalau lagi tolak gitu, nyentuh, batal lagi. Akhirnya dibatalkan lagi, wudhu lagi, masuk lagi, nyentuh lagi, batal lagi, terus begitu. Jangan sesat. Kalau itu pendapat yang marjuh. Sisi argumentasi dalilnya kurang. Pendapat yang sahih, pendapat yang rajih dengan dalil-dalil yang tidak batal wudhu. Tidak ada masalah. Bahkan pendapat sebagian ulama mengatakan walaupun menyentuh wanita itu dengan syahwat, nyentuh jangan. Lalu kenapa? Rasul mencium istrinya. Langsung sholat. Umumnya orang mencium istri dengan apa? Umumnya dengan syahwat. Dan Rasul langsung keluar sholat tanpa mengulangi lagi wudhu. Ingat menyentuh. Tidak batal wudhu. Saya kata tidak membatalkan wudhu dengan dalil-dalil tadi. Masya Allah. Ini dipelihara kan? Ada lagi dipelihara tuh gede 1 kilo diambil jual. Laku 2M 3M. Iya. Kemudian termasuk yang bukan pembatal wudhu ialah keluarnya darah dari anggota tubuh selain kubul, selain haid dan nifas. Kalau haid dan nifas jelas wudhunya batal dan tidak boleh sholat, boleh puasa. Sekarang keluarnya darah dari itu mimisan atau muka darah atau dari telinga atau ada luka tangan kita di tubuh kita berdarah. Ini pembahasan sangat panjang di kalangan para ulama, sangat panjang. Pendapat yang sahih dalam bab ini, keluarnya darah tadi selain darah haid dan nifas itu tidak membatalkan wudhu. Baik yang keluar sedikit atau banyak tidak membatalkan wudhu. Argumennya cukup banyak. Hadis yang cukup kuat ialah hadis Barakallahu fikum yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Suatu kali ketika pada waktu peperangan Zatul Riqa di zamannya Rasul alaihi salatu wasallam, ada 2 orang sahabat berjaga-jaga. Satunya Muhajirin, satunya Ansar. Waktu itu sahabat Muhajirin tidur, sahabat Ansarnya dia mulai malam hari. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki dari kalangan musyrikin mengintai. Begitu melihat ada seorang Ansar yang lagi berdiri, dipanah sama dia. Dipanah tepat mengenai bagian dia. Panah kena itu. Bahkan dengan 3 panah. Tapi ketika itu sahabat Ansar meneruskan sholatnya. Rukuk sujud sebagaimana biasanya. Sampai akhirnya sahabat Muhajirin itu terbangun, tersadar, langsung dia kerja laki-laki tadi. Dalam keadaan sebenarnya itu sahabat berlumuran darah dikarenakan kena dan tidak membatalkan salatnya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi salatnya. Itu jauhnya Rasul. Nah, sama mereka kena bagian paha, itu darah luar biasa. 3 kali panah, kena semuanya. Itu banyak yang keluar dan tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat yang lebih Rasul. Yang lebih menguatkan itu ialah ketika di zamannya Rasul saat perang menggunakan pedang, tombak, panah, dan segala macam. Dan ketika itu disyariatkan sholatul khauf, sholat takut ketika perang. Jika dan teman pulang sholat itu. Dan yang maklum yang namanya orang perang, kadang terluka, kadang kena panah, kadang kena pedang, kadang kena tombak, dan segala macam. Belum belajar. Begitu sekarang waktunya sholat, mereka langsung melaksanakan sholatul khauf dengan tanpa pulang kembali ke rumah dan tidak sholat.
Itu ya, menunjukkan apa? Mereka sholat sambil berdua darah. Maka pendapat yang sahih bahwa terkait dengan keluarnya darah tidak membatalkan wudu kecuali darah haid dan darah nifas. Minimal segala macam disebutkan aja yang tersebut dan tidak membatalkan wudu seseorang. Barakallahu fiikum. Nah, juga di antaranya ialah orang yang muntah. Itu juga demikian tidak membatalkan wudu, tetapi disunnahkan untuk berwudu. Ini beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama seputar pembahasan tentang masalah berwudu, kait wudunya dan sekaligus pembatal wudunya. Hal-hal yang tidak batal namun ternyata bukan termasuk pembatal wudu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah bersama kita. Ada yang menanyakan seputar masalah pembatal wudu ini? Gimana Pak? Iya. Masya Allah. Terkait dengan ini, itu kembali pada perbincangan para ulama tentang riwayat. Rasulullah SAW menyatakan, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang memandikan mayit, hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang menggotongnya, maka hendaklah dia berwudu. Gotong mayit berwudu. Hadis ini diperbincangkan keabsahannya oleh para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, lemah, ada yang mengatakan enggak dhaif, alias hasan atau sahih. Diperbincangkan. Bagi mereka yang mensahihkannya, maka mereka mengatakan termasuk yang disunnahkan berwudu ialah ketika menggotong mayit. Disunnahkan berwudu. Saya pendapat yang masih dalam hal ini, hadis ini tidak menjelaskan wudunya batal, tetapi menjelaskan tentang anjuran syariat berwudu ketika menggotong mayit. Sama dengan orang yang muntah. Rasul juga seorang sahabat muntah lalu berwudu. Kata para ulama itu tidak menunjukkan dia batal, tetapi ada sunnahnya saja anjuran untuk berwudu kembali. Sehingga Allah yang mendekati al-haq insyaallah taala terkait dengan orang yang menggotong mayat itu tidak batal wudunya, tetapi dianjurkan untuk berwudu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Kesurupan. Masya Allah. Saya mau tanya sama Anda. Kesurupan, orang kesurupan itu sadar atau enggak? Tidak. Jawabannya dirinci. Ada orang yang kemasukan jin dan betul-betul dikuasai oleh jin, sehingga tidak sadar dia. Ucapannya ucapan jin, tindakan jin, semuanya jin, sudah dikuasai dengan total oleh jin. Saya ya, maka ini bisa disamakan dengan orang yang pingsan, yang hilang akalnya. Kalau ada pula orang yang kemasukan jin, tapi tidak dikuasai dengan penuh. Dia tidak normal, tapi jin di sini semua banyak. Ada apa? Ya banyak, orang yang punya 9 jin itu punya semua kan jin tadi. Dia normal, dia bisa bicara dan segala macam. Maka tidak ada wujud normal. Ada orang yang berhasil, terganggu dia, tapi dia masih sadar. Terganggu dia, sadar dia. Kadang jinnya keluar, kadang dia sadar jinnya keluar demikian, dan ini tidak ada wujud. Yang batal wujudnya kalau sampai dikuasai dengan total hingga hilang akalnya. Saya tanya, hingga orang yang kena itu macam-macam tingkatannya. Ada yang total, ada yang sedang, ada yang ringan, dan segala macam. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, gimana kita?
Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Orang yang hendak membaca Al-Quran, apakah harus berwudu? Kalau tidak afdal, ya. Afdalnya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan suci, rapi, bersih. Allah mengatakan maknanya la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. La yamassuhu illa tahir, katanya Rasul. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Orang yang suci. Dan juga terkait dengan kalam Allah dan segala macam. Itu afdalnya. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh orang yang tidak berwudu membaca Al-Quran? Bahasa lain, apakah orang yang punya hadas kecil boleh membaca Al-Quran? Atau orang yang sudah besar, orang yang junub, apakah boleh membaca Al-Quran? Tanpa berwudu, tanpa mandi jenazah. Ini perbincangan sangat panjang di kalangan ulama. Pendapat yang sahih yang rajih, insyaallah taala boleh. Ya, boleh. Tapi afdalnya suci. Ada afdal, ada boleh. Yang afdal dulu. Yang afdal mandi jenazah dulu. Itu yang afdal. Dan kalau tidak, boleh. Boleh. Dasarnya, iya, satu. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mutafaqun alaih. Suatu kali dia pernah makan sama Rasul di Madinah. Tiba-tiba dia menghilang. Saya dia ketemu saya orang mereka kemana? Saya kan dia katakan ya Rasulullah, tadi saya sunuk. Dari saya kenapa saya tidak ingin ketemu engkau dalam keadaan sunuk. Rasul mengatakan subhanallah, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, orang mukmin itu tidak najis. Orang mukmin hadis ini menunjukkan sabda Rasul tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci itu adalah mukmin. Orang kafir tidak boleh menyentuh Al-Quran. Maka dalam riwayat yang lain tidak boleh membawa mushaf Al-Quran ke negeri kafir yang dikhawatirkan akan tersentuh mereka akan dijawab. Ada ayat la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kata-kata al-mutahharun itu para malaikat. La yamassuhu berhak kembali kepada Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz. Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz tidak disentuh kecuali oleh malaikat. Sehingga tidak ada manusia yang mengatakan. Al-Quran yang lain, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ikut haji wada, kita semuanya tahu Aisyah ketika haji wada haid sebelum pelaksanaan umrah dan haji wada, nangis. Ditanya sama Rasul, kenapa nangis? Lagi haid ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla taqufi bil-lail. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang haji, hanya saja jangan tawaf di Ka'bah, kata Rasul. Orang haji itu kan macam-macam, ada talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ada takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Saat tertentu ada talbiyahnya, ada takbirannya, ada baca Qur'annya, ada zikirnya, ada doanya, ada ininya, ada itunya. Macam-macam. Rasul membolehkan Aisyah haid ketika itu untuk melaksanakan semua manasik haji kecuali jangan tawaf di Ka'bah. Rasul. Ini argumen paling kuat yang menunjukkan boleh, yang dibahas boleh membaca mushaf tanpa wudu, tanpa bersuci, boleh. Tapi yang lebih afdal, yang sangat tekankan bersuci terlebih dan wallahu ta'ala a'lam. Lagi ya, masya Allah.
kaki kita yang basah karena banjir itu. Banjir dari rumah ke Baskorok ini banjirnya semata kaki gitu ya, becek-becek begitu lewat begitu. Apakah membatalkan wudu? Kalau dikatakan membatalkan wudu tidak. Tanya, apakah air banjir itu najis? Kalau najis, tinggal dibersihkannya najis, cuci kaki. Wudu nggak batal. Sama kayak kita sudah punya wudu, tahu-tahu ada kotoran plak ke belakang kita. Apakah kotor wudu kita? Ya enggak, ini dibersihkan gitu aja. Kita sudah wudu segala macam mau ke masjid. Ternyata baju kita kena air kencingnya anak kita. Apakah wudu kita batal? Enggak. Wudu kita tetap ada, tapi pakaian ganti. Sama kayak tadi itu, kita dari rumah ke Baskara ini, sambil Farai. Banjir, Masya Allah, sampai setengah petir segala macam. Harus dilewati. Secara wudu tidak batal. Najis ataukah tidak tergantung genangan airnya. Najis atau tidak tergantung genangan airnya. Itu genangan air apa? Hujan. Kalau murni air hujan yang terkena pasir, rumput, dan segala macam suci, tidak ada masalah. Kalau urusan kotor bisa dicuci di keran pasir selesai bersih ya. Tapi kalau kemudian keluar adalah gotnya luber. Semua orang tahu ini got. Ini kok buangannya masyarakat ini. Luber keluar dan semuanya lebih ahlinya luar biasa aromanya. Maka najis. Sehingga sarung kita karena kita diangkat, jangan sampai kena, biar kaki kita yang kena, sampai di masjid dicuci kakinya dengan tanpa harus berwudu lagi. Allah cukup, sudah atas bagiannya. Kayaknya dapat masalah ini. Jam malam ini jangan bisa lagi. Sudah setengah 9 lebih 5 menit lagi. Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian insyaallah. Salam kepada dari perkataan ini kita dimengerti dan dipahami dengan baik. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.